Dinar dirham itu tidak dipaksakan di dalam pasar ini. Jadi boleh pakai rupiah, boleh pakai dinar dirham. Jadi jelas ya, tidak ada hukum yang ditabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat hukum pidana, hari ini saya berada di Pasar Mambang, Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Jadi Pasar Mambang ini sebenarnya menerapkan prinsip-prinsip muamalat. Muamalat itu dalam arti sempit ya, perdagangan ya. Pasti sahabat-sahabat hukum pidana yang berkecimpung dalam bidang atau praktisi dalam bidang perdagangan yang menerapkan prinsip muamalat udah paham. Kemudian begini, ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya berbicara dengan Pak Jaim Saidi, Amir Amirat Nusantara. Nah, sekarang bagaimana penerapan atau penggunaan koin dinar dirham dalam perdagangan, terutama di pasar-pasar yang menerapkan prinsip muamalat. Nah, salah satunya adalah di Pasar Mambang ini. Putusan Pengadilan Negeri Depok ya, tanggal 12 Oktober 2021 itu sah dan meyakinkan bahwa penggunaan koin dinar dirham dalam pertukaran, dalam konteks tukar menukar, dalam konteks perdagangan itu bukanlah perbuatan melawan hukum, bukan tindak pidana. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana gak usah khawatir menggunakan koin dinar dirham lalu menukarnya dengan produk-produk yang ada di sebuah pasar apapun itu ya, sepanjang pasar itu menerima koin dinar dirham, itu bukan merupakan tindak pidana. Nah, di pasar ini ada beberapa produk ya, nanti akan dijelaskan langsung oleh kepala pasarnya, dan kebetulan beliau juga adalah Amirat Sumatera Timur. Oh, Amirat ya, Amirat Sumatera Timur ya. Ya, Bang. Jadi saya langsung aja sapa pada Amirat Sumatera Timur, yaitu Tikwan Raya Siregar. Ya. Jadi Tikwan Raya Siregar ini punya inisiasi yang besar, punya mimpi yang besar bagaimana perdagangan dengan prinsip-prinsip muamalat itu bisa diterapkan di Sumatera Timur. Karena perdagangan dengan menggunakan koin dinar dirham itu bukan hanya berlangsung di Depok ya, di BJ Depok seperti yang kunjungan saya yang lalu, tapi di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya adalah di Sumatera Utara. Kebetulan beliau adalah Amirat Sumatera Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, sekarang bagaimana nih setelah putusan Pengadilan Negeri Depok, nuansa Pasar Mambang ini apakah makin bergeliat atau ya tidak ada masalah sebetulnya? Iya, pada awalnya ketika kasus itu berlangsung, Iya. memang ada keraguan untuk tetap melaksanakan aktivitas pasar di Pasar Mambang ini. Tapi kemudian Bang, pada saat itu kita mengambil keputusan untuk menghormati proses hukum. Oke. Dan agar menghormati juga persoalan ini dalam perspektif hukum menurut jaksa lah barangkali dan penuntut kan, kita menghentikan sementara pasar itu sampai menunggu keputusan yang jelas mengenai status dinar dirham dalam hukum Indonesia. Sebelum ada masalah ya dengan polisi, ada masalah nggak sebelumnya penggunaan koin dinar dirham di Pasar Mambang ini? Udah berapa lama sebetulnya Pasar Mambang ini? Karena teman-teman hukum pidana pengen tahu juga. Udah berapa lama dikembangkan dan apa aja sebetulnya yang diperdagangkan? Iya. Jadi sebelum menjadi pasar yang sifatnya pekanan atau reguler, sebenarnya sejak tahun 2000-an, 2007, bahkan sebelum itu 2004 ya, sebenarnya sudah ada pasar-pasar seperti ini, tapi masih sifatnya festival. Jadi upaya untuk memperkenalkan ke masyarakat kembali tentang alat tukar dinar dirham yang bentuknya adalah emas dan perak. Dan ini dimulai sama seperti yang dijelaskan oleh Amir Jaim. Sebenarnya adalah harus pertamanya itu karena ada kewajiban untuk melaksanakan zakat dan rukun-rukunnya. Karena seluruh ukuran-ukuran zakat
itu ditetapkan dengan satuan dinar dan dirham. Dan bahkan sekarang pun ketika orang ingin menghitung zakat, maka acuannya tetap dinar dan dirham. Dan tanpa ini maka acuan itu hilang. Lalu kemudian berikutnya zakat dibagikan dalam bentuk dinar dan dirham kepada mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat, dan mereka tentu akan memerlukan tempat untuk membelanjakan dinar dirham yang menjadi hak mereka sebagai mustahik itu gitu. Maka kita berinisiatif untuk membuat pasar. Pasar di mana mereka bisa berbelanja. Apa manfaat pasar Mambang ini bagi pedagang dan bagi masyarakat? Pertama tentu pada mustahik, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang dalam perjalanan, dan ada 8 asnaf, ada penerima zakat. Itu yang pertama, manfaatnya adalah pada mereka. Yang kedua tentu kemudian kepada para pedagang atau orang-orang yang tidak memiliki modal untuk mendapatkan lapak di pasar. Apalagi ini gratis ya? Ini gratis. Semuanya sifatnya sedekah. Jadi orang yang membuka lapak di sini tanpa harus ada bayaran kepada Amir. Ya, yang bahkan mereka mendapatkan pelayanan. Mereka mendapatkan pelayanan di sini berupa fasilitas tempat yang agar mereka tidak kehujanan, dan kemudian mereka mendapatkan tempat yang tetap dan tidak perlu, kalau istilah kita di Medan itu kejar setoran gitu ya. Jadi ini pasar yang lebih rileks dan memberikan mereka kesempatan untuk betul-betul hanya memikirkan muamalat, yaitu menjual barang yang bagus. Itu bagian-bagian dari prinsip muamalat. Kemudian barang-barang itu nyata dipertukarkan langsung, secara langsung, dan kemudian tentu harus ridho sama ridho. Jadi kalau ada memang orang yang belum ridho dengan menerima dinar dan dirham, maka ini bukan kewajiban bagi mereka, karena prinsip muamalat itu harus antara domingkum, ridho dan ridho sama ridho gitu. Kalau misalnya ada pembeli yang nggak punya dinar dirham, apakah dia bisa bayar pakai rupiah? Tentu saja tetap, karena yang kita anut di sini tadi adalah ridho sama ridho itu. Oleh karena itu, apabila ada yang ingin menerima rupiah dan ada yang punya rupiah dan mereka ridho untuk melakukan jual beli, ya silakan. Jadi gitu sahabat, dinar dirham itu tidak dipaksakan di dalam pasar ini. Jadi boleh pakai rupiah, boleh pakai dinar dirham. Jadi jelas ya, tidak ada hukum yang ditabrak. Jadi mata uang rupiah sebagai mata uang boleh digunakan di tempat ini. Boleh juga dia pakai koin dinar dirham karena barter. Jadi dinar dirham itu kan logam mulia yang ada nilainya sesuai dengan beratnya. Jadi bisa digunakan di tempat ini. Jadi bukan sesuatu yang melanggar hukum pidana. Nah, di tempat ini juga ada juga dijual kopi. Saya mencicipin kopi yang disediakan di pasar ini. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, jika pengen ya datang ke tempat ini, nikmatinlah kopi yang disediakan dan rasanya berbeda dengan kopi-kopi lain. Sebenarnya Bang, tentu banyak lagi produk-produk lain. Kebetulan hari ini bukan hari pasar. Besok mestinya hari pasar, yaitu setiap hari Ahad ya, hari Minggu. Nah, dan ada prinsip-prinsip lain yang perlu diketahui. Ini sedikit promosi tentang pasar kita ini. Silakan. Maka di sini tidak dibenarkan untuk menjual barang-barang yang dapat membahayakan kesehatan. Misalnya apa itu? Misalnya kalau makanan seperti mie ayam, mie sop atau bakso, maka itu harus betul-betul dibuat berdasarkan kaldu karena dia sop. Nah, dia tidak boleh. Itu salah satunya prinsip muamalah yang diterapkan di sini. Oke. Jadi memang barang yang dijual itu memang tidak merusak kesehatan. Tidak merusak kesehatan. Toyib. Dan harus halal juga ya, tidak boleh ada kandungan alkohol. Sudah pasti. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana perlu khawatir di sini. Kopi yang disediakan juga menjamin kesehatan kita. Saya ingin melihat prospek ya. Ini Bang Tikwan ini kan lama ya, udah tahun 2000-an ya. Kira-kira prospek dinar dirham ke depan dalam konteks sebagai alat tukar yang legal itu seperti apa ke depan? Saya melihat malah dinar dirham ini menjadi pilihan bagi orang untuk beberapa aktivitas yang bahkan tidak usah dikaitkan dengan muamalah. Maka mereka dengan sadar, sebagian lah misalnya, orang-orang mengambil bagian dari sunnahnya gitu. Misalnya orang ingin meminang, maka maharnya sebagaimana sunnahnya, mereka kemudian memerlukan dinar dan dirham sebagai mahar, karena demikian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada sebagian orang bertujuan untuk menyimpan, menyimpan dalam jangka waktu tentu saja, tapi dalam jangka waktu tertentu untuk rencana tertentu, misalnya kalau mau naik haji, kalau misalnya kita simpan dalam bentuk yang kita takutkan akan berkurang nilainya, maka mereka mengamankan nilainya dengan dinar dirham.
Ada beberapa aktivitas memang yang sudah dengan sendirinya orang melihat bahwa menggunakan dinar dirham ini akan jauh lebih aman bagi mereka gitu. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Amir, ya Amirat Nusantara itu Pak Jaim Saidi menyatakan juga bahwa dinar dirham ini universal, semua umat bisa menggunakan. Gimana menurut pandangan? Bahkan dinar dirham ini sebenarnya awalnya itu adalah mata uang, bukan mata uang ataupun alat tukar lah barangkali ya oleh Romawi. Masa Romawi udah digunakan ya? Udah digunakan namanya dinarium kan, dinarium. Jadi dinarium ini kemudian diadaptasi oleh kalangan muslimin sejak masa Rasulullah. Tetapi yang diubah apanya adalah ketetapan ukurannya, satuannya. Karena pada saat itu dinar dirham itu banyak sekali ukuran-ukuran versi-versinya. Romawi pertama kali membuat istilahnya tadi apa? Dinarium. Dinarium. Jadi sahabat hukum pidana ini memang benar untuk sifatnya universal. Siapapun boleh menggunakan. Jadi harusnya tidak ada hukum yang melarangnya. Bahkan kalau bisa nih jadi alat tukar yang universal juga, yang bisa digunakan oleh siapapun dan di negara manapun, sehingga kita bisa tanpa batas menggunakan ini, mau belanja di Arab Saudi, mau belanja di Romawi mau belanja di Malaysia dengan nilai yang sama kan? Nilai yang sama. Karena nilai kebendaannya itu sama dengan nilai beratnya. Nilai beratnya. Acuannya adalah beratnya. Jadi saya senang ya bisa berada di sini. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana juga harusnya perlulah mengunjungi tempat ini. Persisnya tempatnya ini di mana, Bang Tikwan? Ini ada di Marindal Pasar 3. Marindal Pasar 3. Komplek Bumi Serdang Damai. Komplek Bumi Serdang Damai. Dan sudah ada di Google Map. Pasar Muamalah. Saya masukkan lah linknya di channel ini. Jadi teman-teman yang kebetulan seperti saya. Jadi saya kebetulan sebetulnya lagi ada acara di Medan. Jadi saya tahu di Sumatera Utara itu ada pasar muamalah, maka saya datang. Kalau nanti saya berkunjung ke kota lain, kalau di situ juga ada pasar muamalah, saya juga akan datang. Sebagai penutup, apa pesan-pesan Bang Tikwan? Ya, untuk menjalankan muamalah, terutama khususnya dalam penggunaan dinar dirham, sebenarnya terutama bagi kaum muslimin, ini mudah harusnya bagi mereka. Karena ini adalah sebuah cara untuk menegakkan kembali rukun-rukun zakat. Untuk menemukan kembali atau menetapkan kembali nilai ataupun apa istilahnya itu perhitungan zakat di kalangan muslimin. Meskipun pada akhirnya dalam penggunaan ekonominya ini universal. Betul. Tapi dalam hal satuan-satuan, maka ini bagi kaum muslimin khususnya ini disesuaikan dengan rukun-rukun zakat. Itu saja. Dan seperti Bang Sofyan bilang, ternyata dalam lingkup kita bernegara di Indonesia pun ternyata ini tidak ada mengandung unsur yang melanggar hukum. Dan itu sudah ditegaskan lewat pengadilan. Jadi bagi orang-orang yang selama ini berbelanja di pasar Mambang, ketika ragu dengan hal ini, sekarang sudah terbuka jelas. Bisa datang kembali dengan lebih confidence gitu untuk melaksanakan muamalah di pasar Mambang. Dan kita berharap sebenarnya pasar-pasar seperti ini juga tumbuh di tempat-tempat yang lain. Sehingga para mustahik yang mendapatkan zakat dengan dinar dirham ini lebih leluasa dan punya banyak pilihan untuk membelanjakan hak mereka, yaitu dalam bentuk dinar dirham. Terakhir ya, Bang Tikwan, kalau ada sahabat hukum pidana yang pengen mendapatkan dinar dirham itu di mana ya, supaya bisa juga membelanjakannya di sini? Yang pertama tentu di pasar ini sudah akan ada disediakan. Ada namanya wakala yang melayani itu. Dan kalau melalui website juga ada. Di web juga ada. Di website ada juga pelayanan di beberapa kontak person yang akan melayani itu. Dan sebenarnya tugas kami seperti saya ditugasi sebagai amir, itu maksudnya hanya adalah menjamin agar ukuran dinar dirham yang diproduksi oleh wakala itu tepat. Tidak ada penipuan di situ gitu. Karena peran yang paling utama di situ, karena kan benda bernilai rawan terhadap hal-hal seperti itu gitu. Baik, sahabat hukum pidana, saya pikir cukup jelas ya. Jadi tidak perlu ada keraguan bahwa secara legal formal dinar dirham bisa digunakan untuk alat tukar. Apakah suatu saat nanti dia menjadi mata uang, kita lihat perubahan hukum yang terjadi di Indonesia atau di negara-negara lain. Yang jelas dia sebagai alat tukar adalah sah
dan dilindungi oleh undang-undang. Demikian dan salam hukum pidana.